Hai semuanya, kalau bicara tentang makanan bergizi, pastinya buah dan sayur adalah jenis makanan yang wajib harus ada di daftar menu makanan. Namun tahukah kalian, menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan bahwa tidak lebih dari 10% orang Indonesia itu mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup setiap hari. Artinya ya 90% penduduk Indonesia itu masih kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu merekomendasikan mengkonsumsi buah dan sayur itu minimal 5 porsi per hari atau sekitar 400 gram. Ya tujuannya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita dan juga menghindarkan dari resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, obesitas, dan juga beberapa jenis kanker. Ingat ya, 5 porsi itu minimal per hari. Artinya kalau kita bisa mengkonsumsi lebih dari itu ya tentunya jauh lebih baik. Nah, mengkonsumsi buah dan sayur ini tidak hanya untuk orang dewasa saja. Tentunya untuk anak-anak, untuk remaja, untuk lansia, untuk ibu yang sedang hamil, bahkan untuk ibu menyusui juga sangat penting untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup ini. Memang apa sih bahayanya kalau kita tidak mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari? Nah, tentunya kalau kita tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup setiap harinya, maka akan muncul nih efek jangka pendek dan juga efek jangka panjangnya dari tubuh kita. Contoh, efek jangka pendek yang paling sering muncul adalah masalah pencernaan, karena tubuh kita kurang asupan serat. Misalnya, BAB jadi nggak lancar, sering mengalami sembelit, perut jadi sering begah karena jarang BAB. Bahkan jika ini terus-menerus, maka akan menyebabkan munculnya wasir atau ambeien. Ketika BAB jadi nyiksa banget ya, jadi sakit, bahkan muncul darah setiap kali BAB. Lalu untuk efek jangka panjangnya, tentu kalau kita tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup setiap harinya, maka akan meningkatnya resiko kita mengalami penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus tipe 2, bahkan kanker. Ngeri ya? Apalagi kalau ditambah dengan kebiasaan kita yang udah jarang olahraga, misal karena sibuk disebabkan aktivitas. Tentu resikonya akan semakin meningkat. Dan tahukah kalian, penyakit-penyakit ini trennya setiap tahun dari tahun ke tahun selalu meningkat ya jumlahnya. Bahkan menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyakit jantung koroner ada penyebab kematian tertinggi nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian diikuti dengan kanker dan juga diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi. Tentunya ini ngeri banget. Makanya kita harus mulai nih membiasakan untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup setiap harinya mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu ya. Jangan sampai nunggu kita sakit dulu baru akhirnya mau nih makan buah dan juga sayur. Wah, kayaknya susah juga ya konsumsi buah dan sayur sebanyak itu setiap hari. Apalagi kita orang Indonesia jarang sekali makan tuh ada buah, ada sayur. Ya sebenarnya sih nggak susah-susah juga, cuma memang pelan-pelan perlu dibiasakan. Saya kasih contoh deh ya. Misal kalau kalian sarapan nih pakai nasi dengan lauk pauk atau pakai sereal misalnya. Sebenarnya bisa sebelum kalian makan itu, makan aja 1 buah apel dulu atau buah apapun yang kalian suka. Baru makan besarnya. Atau misal kalau kalian makan sereal ya tambahkan aja beberapa iris buah dicampur dengan serealnya. Itu berlaku untuk kalian makan siang dan juga makan malam. Jadi usahakan makan buah dulu sebelum kalian makan besarnya. Apalagi kalau misalkan di lauk kalian sudah ada lauk sayurnya, yaitu jadinya lebih baik lagi. Paling nggak dengan cara seperti itu, setidaknya kalian sudah mengkonsumsi 3-5 porsi buah dan juga sayur dalam sehari. Ya, itu sudah cukup. Nah, misalkan kalau kalian males atau bosen makan buah atau sayur, bisa juga buah sayurnya itu dibikin minuman. Misalnya dengan di jus ya. Nah, di jus itu nanti ya jangan ditambahkan gula lagi ya, karena nanti kalau kita konsumsi gula berlebih, ya sama aja, karena gula berlebih untuk tubuh kita juga nggak baik. Karena toh juga di buah itu juga sudah ada gula alaminya ya, itu aja udah cukup. Nah, lakukan aja kebiasaan ini selama 2-3 minggu dulu ya. Karena setelah 2 minggu, rutinitas yang awalnya dulu kita bilangnya aneh atau tidak menyenangkan ya, atau ketika kita melakukannya dengan beban, lama-lama akan jadi kebiasaan. Yang mana nanti ketika kalian sehari aja nggak makan buah atau sayur, jadi kayak aneh kesannya, makanya jadi nggak lengkap. Lakukan aja, percaya deh, karena saya sendiri juga sudah melakukannya. Misal kalian sudah membiasakan diri mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin, tapi rasanya masih ada yang kurang,
atau ketika kalian nggak sempat nih mengkonsumsi buah dan sayur di hari itu, misal karena sibuk ya, sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini ada loh cara yang lebih praktisnya, yaitu dengan dibantu konsumsi suplemen untuk membantu kita mendapatkan pengganti nutrisi dari buah dan juga sayuran. Saya juga rutin mengkonsumsi Veggie Blend dan juga Fruit 18 sebagai suplemen tambahan untuk menggantikan asupan buah dan sayuran harian saya. Alasannya kenapa? Ya karena Veggie Blend ini mengandung 21 jenis ekstrak sayur-sayuran. Bayangin aja ya, dalam sehari nggak mungkin saya bisa mengkonsumsi sebanyak itu sayur-sayuran. Ditambah Veggie Blend ini juga sudah mengandung bioaktif enzim probiotik yang baik sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian untuk kebutuhan buah-buahan ada Fruit 18. Fruit 18 ini juga mengandung 18 jenis ekstrak buah-buahan. Juga sudah mengandung bioaktif enzim probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan kalian. Dan juga sudah mengandung multivitamin dan mineral sebagai sumber alami multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya. Saya biasa mengkonsumsi 1 kapsul Fruit 18 ini di pagi atau di siang hari. Dan di malam harinya saya mengkonsumsi 1 kapsul Veggie Blend. Emangnya bisa gitu ya, segitu banyak jenis buah dan sayuran dikemas dalam 1 kapsul? Emang nggak rusak gitu nutrisinya? Ya awalnya saya juga bertanya-tanya, tapi ternyata dengan kemajuan teknologi sekarang ini, hal tersebut sangatlah bisa dilakukan. Contohnya dengan Veggie Blend dan Fruit 18 ini. Ini diolah dengan teknologi freeze drying, yang mana pengolahan tanpa pemanasan dan sudah berbentuk ekstrak, sehingga tidak akan merusak kandungan vitamin dan juga mineral dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang sebanyak itu, dan bisa dikemas secara lebih praktis dalam 1 kapsul. Selain itu, Veggie Blend dan juga Fruit 18 ini tidak mengandung bahan pengawet, pewarna, dan juga perasa, sehingga ya aman juga untuk dikonsumsi jangka panjang. Oh ya, untuk lansia yang susah menelan kapsul atau ibu hamil yang kesulitan makan buah dan sayur, kapsul ini juga bisa dibuka dan ditaburkan pada makanan kalian, sehingga tetap membantu memenuhi kebutuhan sayur dan buah harian kalian. Perubahan yang saya rasakan setelah saya rutin mengkonsumsi Veggie Blend dan juga Fruit 18 ini adalah BAB saya jadi lebih lancar. Ya, saya jarang sekali bermasalah dengan masalah pencernaan, misalnya sembelit. Badan juga rasanya lebih fit ya, jarang sekali sakit. Kira-kira kalau dihitung ya, dalam setahun itu saya sakit paling cuma sekali aja. Itu pun karena radang atau flu. Padahal saya setiap hari harus bertemu dengan orang sakit. Ya, bukannya minta sakit sih ya, amit-amit deh. Tentu kebiasaan makan buah dan sayur ini akan saya terus lakukan, ya, hitung-hitung sebagai investasi jangka panjang ya. Karena kesehatan adalah investasi terbaik. Gimana dengan Anda nih? Apakah mau bersama-sama membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah dan sayur secara cukup setiap harinya? Jangan lupa ya, ditambahkan dengan Veggie Blend dan juga Fruit 18. Oh ya, Veggie Blend dan juga Fruit 18 tadi kalian bisa dapatkan di apotek terdekat. Di Apotek Kimia Farma, Apotek Century, Apotek Viva Health, K24, Apotek Roxy, ada juga di Shopee dan juga Tokopedia. Sekian dulu ya videonya. Yuk kita mulai hidup sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin setiap hari. Mulai aja dulu dari diri kita, kemudian ke keluarga kita. Saya tunggu deh komentar dan pengalaman kalian ya di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian setelah rutin mengkonsumsi buah dan juga sayur yang cukup setiap hari. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.